warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat siang semuanya. Tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam Berita Sultan Siang di edisi Kamis 29 Desember 2022. Kita akan membahas terkait dengan Perda Kebudayaan yang seperti telah kita gaungkan bersama-sama sejak pekan kemarin, dan juga mungkin barangkali kalau pokok-pokok pikirannya ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Ketua Komisi 5 DPRD Banten. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa kalau bicara soal potensi di Provinsi Banten ya terkait dengan budaya, seni, UMKM, kemudian juga geliat ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Banten tentunya tidak kurang-kurang jika dibandingkan dengan daerah dan juga provinsi lain. Namun, geliat seni dan budaya ini tentunya juga membutuhkan wadah dan juga regulasi, sehingga ini adanya bentukan dan juga komunitas yang tumbuh lebih subur lagi untuk kemudian menciptakan Provinsi Banten yang lebih maju, berdaya saing berdasarkan dengan kebudayaan. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV siang hari ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yakni sudah hadir Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dr. Yeremia Mendrova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dea. Sehat ya, Pak? Luar biasa. Alhamdulillah, ini sudah beberapa di-schedulekan dan alhamdulillah hari ini berjodoh ya Pak ya. Siap. Tepat ini waktunya, Ya. jadi bisa membersamai bersama dengan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Nanti teman-teman dan juga pemirsa boleh juga ikut serta live chatting di streaming Sultan TV dan atau juga di fanpage Facebook Kreatif Sultan ya, untuk kemudian juga ikut bergabung dengan tema bahasan kita hari ini. Baik Pak Ketua, mungkin sebelum kita membahas tema kita secara spesifik yakni tentang Perda ya, pemajuan kebudayaan, bagaimana Pak Ketua melihat potensi budaya dan seni yang dimiliki oleh Provinsi Banten? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Dea yang begitu susah dijawab, saya sapa kita semua dulu. Boleh, silakan. Mbak Dea dan pemirsa Sultan TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Yeremia Mendrova, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari unsur fraksi PDI Perjuangan. Mbak Dea, terkait tadi pertanyaan potensi budaya Provinsi Banten itu sungguh luar biasa. Sehingga bagaimana pemajuan budaya Provinsi Banten, kami Komisi 5 di bulan November kemarin telah mengajukan usul inisiatif Raperda untuk masuk pembahasan nanti di tahun 2023, yang judul Raperdanya itu adalah Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten. Mengapa melatar belakangi usul inisiatif ini, Mbak Dea? Tadi pertanyaan Mbak Dea, potensi kebudayaan di Provinsi Banten, dan untuk pemanfaatan potensi-potensi ini, maka yang perlu kita jawab adalah tantangan. Tantangan yang pertama adalah tantangan berkaitan dengan perubahan peradaban yang begitu cepat sekarang ini, yang didorong oleh kemajuan teknologi, globalisasi, kemudian perubahan peradaban dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, berbangsa, dan bernegara. Maka harus kita meminimalisir dampak perubahan peradaban ini. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan budaya, khususnya di Provinsi Banten. Jangan sampai tergerus, jangan dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak muda di Provinsi Banten sibuk dengan gadgetnya masing-masing, tidak memperhatikan kegiatan sosial lainnya, bahkan lupa misalnya bagaimana menghargai yang lebih tua, bagaimana misalnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang
ada di Banten yang merupakan bagian dari Indonesia. Nah, Mbak Dea, dalam pilar pembangunan bangsa, Trisakti pembangunan bangsa, salah satu pilarnya adalah bagaimana kita berkepribadian di dalam kebudayaan. Selain daripada berdaulat di bidang politik, kemudian berdikari di bidang ekonomi. Nah, berkepribadian di dalam kebudayaan ini adalah bagaimana kita semua terus melestarikan kebudayaan khususnya yang ada di Provinsi Banten. Nah, potensi budaya di Provinsi Banten yang bisa dimanfaatkan nanti untuk pembangunan ke depan, karena budaya ini kan merupakan sebuah investasi yang sangat penting untuk masa depan Provinsi Banten, masa depan bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena kebudayaan itu, Mbak Dea, adalah sebuah keunikan, sebuah kearifan yang hanya dimiliki oleh wilayah tersebut, hanya dimiliki oleh daerah tersebut, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Nah, makanya disebut dengan kearifan lokal. Baik misalnya mencakup cipta, rasa, karsa, dan hasil karya juga. Dan yang merupakan hasil dari warisan nenek moyang yang turun-temurun. Yang merupakan, tadi saya katakan, nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita yang diwariskan kepada kita. Dan jangan sampai generasi masa depan bangsa, masa depan Banten ini lupa akan nilai-nilai luhur tersebut. Nah, makanya ini yang mendorong kita untuk menjawab tantangan yang saya katakan tadi, sehingga kita merancang sebuah raperda yang berjudul Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten. Wah, luar biasa Pak Ketua. Ini sudah akan masuk dalam Perda Inisiatif, Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 5. Komisi 5, nanti di tahun 2023 sudah mulai masuk pembahasannya. Baik. Nah, tadi sempat kita juga berbincang bahwa Pak Ketua juga ini akan ada agenda ke Baduy ya, Cibuleger. Ini juga menjadi salah satu kearifan lokal dan destinasi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Banten ya. Kalau bicara soal objek tadi kebudayaan, apakah juga sudah didaftar apa saja kemudian Pak Ketua yang nanti akan masuk ke dalam sana? Baik, sebelum saya masuk ke situ, bahwa di dalam Raperda Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten ini ada 4 upaya yang akan kita lakukan atau kita adakan pengaturan. Yang pertama adalah upaya perlindungan. Yang kedua adalah upaya pengembangan. Yang ketiga adalah upaya pemanfaatan, dan yang keempat adalah upaya pembinaan. Nah, upaya perlindungan ini berkaitan dengan bagaimana kita menginventarisir. Itu tadi yang dia katakan, kita menginventarisir apa saja sih kekayaan budaya di Provinsi Banten. Kita harus menginventarisir tersebut. Baik menginventarisir secara misalnya mengupdate data yang sudah ada, inventaris yang sudah ada. Terus bagaimana lagi kita menggali yang budaya-budaya, yang potensi budaya yang mungkin sudah mulai terlupakan. Nah, itu harus diinventarisir, masuk di dalam perlindungan. Kemudian setelah itu bagaimana kita memelihara, bagaimana kita melestarikan dan mempublikasikan budaya tersebut, dan itu masuk di dalam upaya perlindungan kebudayaan. Kemudian upaya yang kedua yang saya katakan tadi adalah upaya pengembangan. Nah, upaya pengembangan ini nanti akan mencakup bagaimana menghidupkan ekosistem kebudayaan dan bagaimana menyebarluaskan ekosistem kebudayaan ini. Nah, itu bagian dari kebudayaan. Termasuk juga bagaimana menghidupkan ekosistem ini. Tentu juga kita harus beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, kita sudah punya ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang merupakan sumber warisan dari nenek moyang kita, dan di sisi lain juga kita harus berinteraksi, kita harus beradaptasi, kita harus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan budaya-budaya yang lain tanpa melupakan core daripada budaya kita itu sendiri. Itu masih di dalam pengembangan. Kemudian berikutnya adalah
upaya pemanfaatan. Nah, di sini letaknya, upaya pemanfaatan kebudayaan ini. Saya sudah katakan tadi bahwa upaya pemanfaatan ini potensinya sangat luar biasa sekali. Khususnya bagaimana kemajuan pembangunan dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Karena tadi budaya ini kan unik, tidak dimiliki oleh daerah lain, hanya ada di wilayah Provinsi Banten. Sehingga misalnya dengan orang tergerak dengan misalnya arus wisata yang semakin tinggi, orang semakin banyak ke Banten melihat budaya Banten yang ada di bawah Provinsi Banten. Dan itu adalah bagian daripada pemanfaatan kebudayaan di Provinsi Banten yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat di Provinsi Banten. Itu bagian pemanfaatan kebudayaan. Dan yang kemudian adalah pembinaan. Nah, pembinaan ini adalah erat kaitannya dengan bagaimana pembinaan sumber daya manusia yang beraktif, yang berperan, yang berprofesi, yang bergelut di bidang kebudayaan. Ya, seperti seniman, budayawan. Dan ini harus terus dikembangkan, harus diberikan pengembangan dari sisi sumber daya manusia, termasuk prasarana dan sarana kebudayaan yang dimiliki, termasuk misalnya hal-hal lain dalam mendukung pembinaan kebudayaan. Nah, ini upaya yang nanti akan kita muat di dalam Raperda, selain nanti upaya-upaya yang lain yang tentu kita akan melakukan dengan forum group discussion dengan para stakeholder atau para budayawan yang ada, apalagi sih yang perlu kita atur dan kita muat di dalam Raperda ini. Itu Mbak Dea. Dan jangan sampai nanti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua ada yang salah satu atau mungkin dua yang luput kemudian tidak terdaftar dalam Raperda ini ya. Pak Ketua. Nah, kalau bicara soal tadi, sebetulnya Pak Ketua juga sudah sempat menyinggung bahwa sebetulnya kebudayaan dan seni yang dimiliki oleh Provinsi Banten ini sangat bernilai ekonomis, begitu ya, yang cukup tinggi dengan kaitannya juga dengan pariwisata. Bagaimana kemudian hal ini bisa beriringan, Pak Ketua? Nah, beriringan tadi, kalau sudah kita melaksanakan perlindungan, kita menggali, kita terus melestarikan, kemudian kita terus mempublikasikan, dan kemudian setelah ini menjadi terpublikasi, kemudian bisa kita kembangkan untuk dimanfaatkan misalnya dalam sisi sektor pariwisata, dalam misalnya pengembangan produk-produk kreatif yang lainnya, dalam misalnya pengembangan atraksi-atraksi budaya yang lainnya. Dan pemanfaatan ini harus mulai dari internalisasi. Internalisasi dalam hal ini masyarakat Banten sudah tahu, faham, kemudian terkait dengan budaya Banten, kemudian bagaimana misalnya instansi-instansi melakukan internalisasi kebudayaan Provinsi Banten. Terus bagaimana terus kita melakukan inovasi dengan beradaptasi sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Mbak Dea, ada beberapa objek pemajuan kebudayaan tersebut ya. Yang pertama misalnya tradisi lisan. Yang sekarang ini banyak terlupakan. Misalnya dulu ada cerita rakyat, atau misalnya ada tradisi lisan yang mengandung nilai-nilai luhur, dan termasuk nilai-nilai kesopanan, sopan santun misalnya, menghargai yang lebih tua. Dan kemudian berikutnya adalah objek misalnya manuskrip. Banten punya manuskrip. Misalnya coba Mbak Dia dari Rangkas. Kalau misalnya ke Rangkas itu sudah misalnya ada huruf-huruf yang Banten gitu kan. Nah, manuskrip-manuskrip atau yang berkaitan dengan manuskrip ini yang harus tadi kita inventarisir, kemudian kita kembangkan dan kita lestarikan, dan kemudian bagaimana ini menjadi pemanfaatan untuk baik untuk generasi muda, baik nanti juga sebagai objek pariwisata dan hal-hal lain untuk kemajuan yang lebih lanjut. Kemudian misalnya ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada permainan tradisional, ada olahraga tradisional, ada kesenian misalnya, ada budaya beragam bahasa
daerah di Provinsi Banten, baik yang asli Provinsi Banten, baik yang juga merupakan interaksi dari budaya-budaya dari daerah lain di Indonesia yang terus berkembang. Kemudian misalnya adat istiadat, termasuk tadi kami Komisi 5 besok Jumat dan Sabtu sudah kami rencanakan kunjungan dalam untuk wilayah daerah Baduy, sekaligus kami akan melakukan bakti sosial baik berupa misalnya pengobatan atau misalnya medis gratis dan juga pembagian sembako ke wilayah yang akan kami kunjungi. Dan kebetulan kemarin saya memberitahu Pak Gubernur untuk rencana kegiatan Komisi 5 ini yang Jumat Sabtu 30-31 Desember. Beliau sangat menyambut antusias. Ini saya melihat sebagai keseriusan beliau dalam memperhatikan pertama rakyat dan memperhatikan kebudayaan yang merupakan kearifan lokal Banten. Beliau hadir besok jam 9 pagi untuk pembukaan kegiatan tersebut di Cibuleger. Dan saya dengar dia akan undang semua kepala dinas yang terkait untuk mendampingi beliau untuk menemui masyarakat Baduy di sana, Mbak Dia. Dan ini tadi bagian daripada bagaimana kita punya komitmen bersama untuk pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Itu Mbak Dia. Baik, dan seperti kita ketahui juga bahwa Baduy ini adalah kearifan lokal yang tidak hanya dimiliki oleh Kabupaten Lebak, tidak hanya juga punya Provinsi Banten, tapi punya dunia ya. Punya dunia. Dan itu adalah kekayaan bangsa Indonesia, kekayaan Banten. Ya, baik, yang sangat dibanggakan sekali. Nah, Pak Ketua, apakah kemudian saat ini terkait dengan Raperda tadi sudah mulai kemudian ada urun rembuk dengan stakeholder tadi seperti para seniman, budayawan, dan kemudian adakah target-target tertentu untuk kemudian menyelesaikan Raperda ini? Baik, tahapan itu kita akan nanti mulai di tahun 2023. Yang sudah kita lakukan, kemarin saya sudah katakan bulan November saya sudah tanda tangan untuk mengajukan kepada pimpinan DPRD sebagai usul inisiatif DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 5, Raperda Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten. Dan tahapan ini sudah diparipurnakan dan sudah ditetapkan sebagai program pembentukan peraturan daerah di tahun 2023. Jadi secara perencanaan sudah selesai, sudah ditetapkan dalam hal perencanaan. Dan kemudian tentu nanti di tahun 2023 kita berharap saya akan nanti mempercepat prosesnya. Katakan di triwulan pertama ini tadi harapan Mbak Dia tadi ada nanti forum group discussion atau melibatkan stakeholder lain. Nanti kita undang dalam proses misalnya pematangan naskah akademiknya, kemudian bagaimana rancangannya Raperda tersebut, kemudian muatan-muatan apa yang harus kita masukkan di dalam Raperda tersebut. Sekali lagi bahwa tujuan besarnya adalah bagaimana kita memajukan kebudayaan Provinsi Banten. Baik, dan kalau kita identifikasi dan daftar ini akan sangat banyak sekali ya Pak Ketua. Betul. Ya, dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, ini semuanya punya potensi Betul. dan kesenian, kebudayaannya masing-masing. Nah, Pak Ketua, kemudian UMKM, apakah pelaku UMKM juga masuk ke dalam sana ya? Untuk pengembangannya? Untuk pemanfaatannya di bagian sisi pemanfaatannya di situ nanti kan akan melibatkan ekonomi kreatif, karena itu bagian daripada juga nanti UMKM semakin bertumbuh. Nah, tentu dalam UMKM semakin bertumbuh ke depan kan harus dibutuhkan ke kreativitas itu yang unik ini. Nah, ini untuk rekan-rekan UMKM tentu ke depan bagaimana menghasilkan sesuatu yang unik, yang base-nya dari basisnya dari budaya. Nah, ini ke depan yang terus harus kita kembangkan. Unik, berbasis budaya, tentu pasti dicari oleh yang lain karena tidak ada di daerah lain, hanya ada di Banten misalnya. Nah, keunikan-keunikan ini yang tentu ada pasarnya tersendiri, dan pasar ini saya lihat semakin berkembang karena masyarakat sekarang juga selain tadi kemajuan teknologi, ada ini juga kesadaran akan budaya itu semakin tinggi. Dan ini yang kita harapkan dengan ada Perda ini, ada pelibatan seluruh stakeholder termasuk masyarakat supaya berperan aktif dalam hal kebudayaan khususnya di Provinsi Banten yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia tentunya. Baik, dan Raperda ini tentunya bukan untuk pemerintah ya, bukan untuk DPRD, tapi juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Lalu Pak Ketua, terakhir mungkin ya, apa kemudian kaitannya dengan tagline besar yang kemudian juga sedang disemangati oleh pemerintah pusat terkait dengan pemulihan ekonomi nasional? Apakah ini juga akan ada kaitannya? Oh, sangat terkait sekali, sangat terkait sekali. Saya katakan tadi bahwa
kebudayaan adalah investasi untuk pembangunan masa depan. Kebudayaan adalah bagian dari pembangunan itu sendiri yang bisa dimanfaatkan di dalam mesejahterakan masyarakat. Di awal tadi sudah katakan, dalam pembangunan itu trisakti pembangunan itu, yang pertama misalnya berdaulat di bidang politik, kemudian berdikari di bidang ekonomi. Nah, ini tadi berkaitan dengan pemajuan peningkatan ekonomi, pemulihan setelah pasca Covid. Kemudian yang ketiga adalah berkepribadian kebudayaan. Nah, berkepribadian kebudayaan ini adalah bagaimana kita terus menciptakan ketahanan budaya. Ketahanan budaya. Dan sekali lagi, dengan pemanfaatan budaya ini sangat bagus sekali dalam hal pemulihan atau pengembangan atau pertumbuhan ekonomi ke depan. Karena keunikan inilah yang dicari. Dan keunikan itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Budaya yang ada di Banten dimiliki oleh di budaya Provinsi Banten. Tapi tentunya harus kita terus berinovasi, harus kita terus juga beradaptasi, sehingga keunikan ini semakin digemari, semakin menarik orang untuk bisa melihat, bisa mengunjungi, sehingga tadi arus ujungnya nanti kan arus wisata ke Provinsi Banten semakin meningkat, kemudian tadi UMKM dengan produk-produk UMKM yang unik tadi semakin berkembang. Nah, kalau berbagai semakin akhirnya kan ekonomi kerakyatan semakin meningkat. Kalau ekonomi kerakyatan semakin meningkat, tentu kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dan kami Komisi 5 tentu concern sekali bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Karena itulah tupoksi Komisi 5 adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat, baik. Nah, jadi nanti kalau misalnya jalan-jalan ke selatan atau mungkin juga ke wilayah barat Provinsi Banten, ini tidak hanya ke pariwisata saja, tapi juga mendapatkan kebudayaannya di sana. Betul, ya, menjual kebudayaannya juga. Oke, Pak Ketua, ini ada satu pertanyaan barangkali dari pemirsa yang bisa kita bacakan ya. Ingin tanya katanya Pak, apakah ada dari Komisi 5 DPRD untuk mendorong kelestarian permainan tradisional Banten pada generasi muda, khususnya termasuk tradisi-tradisi lainnya yang kemudian ditularkan ke generasi muda? Betul sekali, karena saya sudah katakan tadi, salah satu objek daripada pemajuan kebudayaan itu adalah permainan tradisional. Dan juga olahraga tradisional. Bahkan memang ada organisasinya juga untuk berkaitan dengan olahraga tradisional ini, pengembangan tradisional. Dan ada beberapa juga yang permainan tradisional ini yang tidak terkategorikan sebagai olahraga tradisional. Dan ini nanti yang bagian dari salah satu objek pemajuan itu. Dan tentu tadi kepada pemirsa yang bertanya, mohon masukannya kepada kita, sehingga nanti bisa kita inventarisir terus bagaimana langkah-langkah ke depan secara strategis untuk pengembangan atau pemajuan permainan atau olahraga tradisional ini, sehingga generasi milenial, generasi masa kini ini bisa mengetahui. Karena sekarang kebanyakan lupa akan permainan-permainan tradisional yang sesungguhnya itu mengasihkan. Sangat asik sekali. Pak Ketua masih ingat dulu? Masih ingat, betul. Dulu tuh ada main karet dan lain sebagainya ya Pak Ketua ya. Ini sekarang anak-anak muda sekarang kan mainnya di pakai handphone, game segala macam. Padahal dulu banyak kita punya banyak kearifan lokal, warisan nenek moyang kita, permainan-permainan tradisional yang tidak kalah unik, yang tidak kalah seru dengan permainan masa kini gitu kan. Bahkan juga bisa lebih sehat ya Pak Ketua, karena mainnya di outdoor ya. Nah, ke depan tentu bagaimana kita mengkombinasi ini sehingga permainan tradisional atau olahraga tradisional ini juga digemari sesuai dengan kekinian. Nah, ini tadi yang saya katakan, kita harus berinovasi dalam hal pengembangannya, kita juga harus beradaptasi dan berkolaborasi dengan ada kemajuan sehingga ada core permainan tradisionalnya dan juga menarik minat generasi milenial saat ini. Nah, ini PR kita ke depan untuk keunikan ini semakin ditingkatkan, khususnya yang tadi yang berbasis tradisional.
Oke, berbasis rasional. Terima kasih banyak Pak Ketua Baik, siap. sudah hadir di Studio Sultan TV. Tentunya kita berharap dan kita sama-sama kawal ya Pak Baik, Ketua siap. bersama-sama Raperda tentang pemajuan objek kebudayaan di Provinsi Banten. Nah, Dan mohon masukannya kepada Baik. masyarakat di Provinsi Banten. Ya. Bisa memberikan masukan langsung kepada DPRD dalam hal ini Sekretariat Komisi 5, bisa juga langsung kepada saya atau Ya. kepada rekan-rekan saya di anggota Komisi 5 yang ada di dapil masing-masing. Baik. Kita sangat terbuka untuk mendengar aspirasi masukan dari seluruh elemen di Provinsi Banten, stakeholder yang ada di Provinsi Banten, yang tujuannya supaya Raperda ini ke depan bisa berdaya guna untuk untuk kemajuan atau pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Itu goalnya yang ke depan. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dr. Yeremia Mendrova yang sudah membersamai kita. Sekali lagi kita berharap bahwa Raperda ini bisa segera diakselerasi ya Pak Ketua, Untuk kemudian penetapannya. juga ketetapannya, kemudian juga bisa regulasinya sehingga tadi ada ketahanan budaya tadi, kemudian juga ketahanan ekonomi yang kuat, ekonomi rakyat juga yang kuat, kemudian juga pembangunan Provinsi Banten yang berbasis kebudayaan dan juga kesenian. Oke. Terakhir Pak Ketua, Baik, silakan siap. sebagai closing statement hari ini. Oke, baik. Pemirsa Sultan TV, tadi sudah kita berdiskusi beberapa saat berkaitan dengan usul inisiatif DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 5, Raperda Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten, yang sebentar lagi kita akan bahas di tahun 2023, dan kita berharap tahun 2023 ini Provinsi Banten sudah punya perda demikian. Dan oleh karena itu sekali lagi kami butuh masukan, kami butuh input dari masyarakat di Provinsi Banten untuk atau supaya Raperda ini bisa menaungi, mengayomi atau bisa berdaya guna ke depan untuk pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Demikian Mbak Dea. Baik, terima kasih banyak Terima Pak Ketua. kasih. Nanti semoga kita bisa sambung lagi di sesi selanjutnya. Tentunya masih dengan pembahasan Raperda ini. Semoga nanti ketika pembahasan selanjutnya ini sudah Bisa, ada betul, perkembangan ya perkembangan. Pak Ketua Siap, ya. oke. Terima kasih pemirsa, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan yang bisa kita bacakan. Nanti kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya. Dan kita berharap bersama-sama Raperda akan kita dorong juga bersama-sama untuk kemudian tadi ketahanan ekonomi dan juga ketahanan kebudayaan di Provinsi Banten. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Delin Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit Dan undur diri. saya Yeremia Mendrova, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari unsur fraksi PDI Perjuangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Pak Sama-sama, Ketua. sehat dan bahagia selalu. Sehat dan bahagia Oke. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dea.